Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Kif halukum jami'an? Atamanna lakum dawama taufiq wassiha wal afiyah. Alhamdulillah bi ghairi ya Ustaz. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Bantu. Baik ini ya, semua baik-baik ya. إنا Alhamdulillah. أعطيناك الكوثر. Nah, kita matiin dulu tadi ada yang lagi acara kali. Taib, kita mulai mana ini PDF-nya? Ntar saya cari dulu PDF-nya ya. Teman-teman gimana tugasnya sudah dikumpulkan semua? Tahuan dulu, Ustaz. Lamna. Lama, siapa yang lama? Vera, lama. Nah, selamat. Pokoknya dikirim di story ya, story kemudian mention eh, kursus Arab Al Azhar sama IG saya. Ya, IG saya. Un- Untuk batasnya kapan Ustaz? Ya batas malam Ada ini kalau bisa. akan diantarkan dari jalan yang nggak disangka-sangka. Allah baik akan Ustaz. Baik. Taib Alan, Ada nilainya nggak Ustaz? nilai. Ya, nilai insya Allah bagus semua ya, karena perkenalan masih gampang ya. Oh, Amin amin. ada nilainya. Nama lengkap, nama panggilan, asal masih mudah lah insya Allah. Yuk, anu tadi. Kita nyasar kan, jangan. Bikin video itu Ustaz. Ya, bikin video itu. Bikin video. Atau hanya suaranya saja? Bikin video Suara aja boleh kalau Ustaz. kalau misalkan laki-laki ya nggak apa-apa video. Oke. Kalau yang perempuan nggak apa-apa, suara aja pakai nggak masalah. Yang penting kedengerannya asal mana. Kalau misalkan nggak mau terlihat apa-apa pakai cadar ya, pakai cadar seperti biasa aja. Biar kita tahu orangnya yang mana, yang kenalan yang mana. Jadi biar tahu. Aku nak ngurus. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran yang kemarin. Ya, masih terkait dengan perkenalan. Di sini ada contoh tanya jawabnya. Kemarin hanya bentuk ke apa namanya perkenalan diri. Sekarang ada tanya jawabnya. Misalkan ditanya, Mas Muk, ya Mas Muka untuk laki-laki, Mas Muki untuk perempuan. Tapi orang Arab biasanya disukunin akhirnya. Masmuk, ya, ditanya nama. Ismi al-kamil atau ismil kamil, namanya ya, disebutin namanya. Kemudian kaifa unadik, ya kaif unadik ya. Jadi lahjanya gitu, kaif unadik. Ya, gimana saya panggil kamu? Tunadini. Ya, kamu bisa panggil saya siapa? Misalkan iPhone Meimi, ya. Panggil saya iPhone, misalkan. Ya, Nadik, tunadini iPhone. Ada Bagus Juliawan. Kaifa tunadini, ya. Kaifa unadik, tunadini Bagus. Min aina ji'ta, atau bisa sukunin nah. Min aina ji't. Min aina ji't. Min ain ji't. Ya, jawab ji't ji'tu min Jakarta, min Lombok, min Makassar, min Banten, ya. Jawab aja. Nah, ma amaluk al-an, ma amaluk al-an. Jadi saya pengen lebih gampang aja ya. Untuk cowok, untuk cewek, ya kita sukunin aja, ya kita sukunin aja. Ma amaluk al-an, ma amaluk al-an. Pekerjaan sekarang, ya profesinya lah apa ini sekarang nih? Kesibukan apa sekarang ya? Mazil taliban fil jami'ah. Itu taliban fil jami'ah. Saya masih mahasiswa.
Ini tipe ya, bukan zoliban tapi pakai to. Taliban. Ya, Taliban. Bukan Taliban yang di Pakistan itu ya. Afghanistan, Pakistan, Afghanistan ya. Taliban. Beda. Ini talib. Siswa, mahasiswa ya. Jadi saya masih mahasiswa, saya masih kuliah di kampus ya. Amali ya, atau bisa pakai dimulai amali ya, kesibukan saya sekarang apa misalkan amali mudarris ya, amalu mudarrisan ya. Amali at-tadris misalkan. Amali kesibukan saya at-tadris mengajar. Amali apa kesibukan saya? Ya asyugul bekerja. Amali apalagi misalkan amali misalkan. Nah, terus ma hiwayatuk ya, ma hiwayatuk apa hobimu? Ya, hiwayati katsirah. Ya, kita jawab ya. Hobiku tuh banyak. Minha di antaranya sebutin aja. Ya, pasti hobi kita lebih dari satu ya. Main bola. Yang kemarin tuh banyak ya, main bola, main voli, memanah ya. Apalagi? Agak manis, berani. Ya, banyak ya hobi-hobi itu ya. Nanti tinggal dicari bahasa Arabnya. Aina taskun atau aina taskunin al-an. Jadi taskun untuk laki-laki ya. Kalau taskunin, taskunina untuk perempuan. Di mana kamu tinggal sekarang? Jadi sekarang stay di mana? Hiwa askun al-an fi saya sekarang stay, saya sekarang tinggal di mana ya. Jadi kalau asal mungkin bisa dari Makassar, tapi sekarang stay di mana? Bisa aja stay di Jakarta ya. Askunul an fi Jakarta misalkan ya. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Ada andakum soal? Almana Jamiah kampus am universitas Ustaz? جامعة يمكن أن يكون المعنى كامبوس ويمكن أيضا أن يحمل المعنى universitas. كلاهما صحيح. Dua-duanya benar. Kampus laisa kuliah ya Ustaz? Kampus itu umum, kampus itu universitas. Kalau fakultas, bahasa Arabnya Oh, nah, kuliah, fakultas kuliah. fakultas. Kalau Fakultas. jurusan itu qism. Qism. Nah, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Qismul Lughatil Arabiyyati wa Adabiha. Ya, itu qism. Atau takhassus, ya, apa sih takhassusnya? Ya, jurusan apa takhassus ilmu ulumil Quran, ya. Ilmu Al-Quran wal hadis ya dan hadis. Takhasus ar-riyadiyat bisa matematika ya, takhasus at-tib ya kedokteran. laisa kuliah Ustaz. Misalnya adrusu fi kuliah tibb. Kuliah ya kuliah fakultas ya fakultas kedokteran ya kuliah titib ya bisa. Kota khusus itu lebih ke bidangnya apa, bidang yang digeluti itu apa ya, mahwa takhasus. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Afan Ustadz, tadi Ana belum jelas tadi kaifa unadi sama dengan kaifa haluki ya Ustadz. Kalau kaifa unadi, ini jangan dicoret-coret ya, Cindy. Kaifa unadik itu artinya gimana saya panggil kamu. Biasanya nama panggilanmu itu apa? Kalau kaifa haluk itu artinya menanyakan kabar. Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Kalau kaifa haluk. Kalau kaifa unadik ya gimana saya manggilmu? Panggilan kamu itu apa? Ya. Jadi beda ya. Kaifa haluk dan kaifa unadik. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Sebelum kita lanjut, satu pertanyaan lagi. Dan tad'unani al-makna jam'u ya Ustaz. Tad'unani, ya tad'unani itu jama'. Ya, tad'unani yumkin an tad'uni atau tad'unani
Sama artinya bisa kalian panggil saya siapa gitu kan. Nada yunadi, da'a yad'u, memanggil. Baik ya, kita lanjut ya teman-teman. Oh, هذا لا يمكن هذا يوجد ماذا السطر هنا السطر الأصفر لا يمكن أن يكون هنا من يكتب هذا الله الله menyebutkan umur dalam bahasa Arab. Kam umruk ya bahasa Arab kalau tanya umur berapa umur? Kam umruk. Tapi beberapa orang ada yang sensitif terhadap pertanyaan ini ya teman-teman. Kalau sama orang yang baru kenal, iya kalau usahakan jangan tanya umur. Ya, orang-orang Arab misalkan ya, baru kenal nih, baru PDKT nih, jangan tanya umur. Ya itu bisa tersinggung atau apa gitu ya. Mereka kadang nggak jawab juga kalau umur tuh. Bahkan nama pun mereka kadang pakai nama-nama yang bukan nama asli ya. Karena mereka sangat menjaga privasi, apalagi yang perempuan sangat menjaga privasi sekali. Nah, jadi kecuali kalau ditanya dosen, ditanya guru, ditanya orang tua, jawab ya. Kamu umruk ya. Umril an ya, sekarang umur saya, umur saya, al-an sekarang di sini ada ya dari 17 sampai berapa tahun? Sampai 30 ya, karena memang rata-rata peserta kita umur segini kayaknya ya. Nggak mungkin ada yang baru umur 5 tahun nih kayaknya di sini nggak ada insya Allah. 5 tahun, 6 tahun ya paling dari 17 lah. Ya 17 ya, sampai 30 ada nih di sini insya Allah. Jadi kita bisa hafalin ya 17 tahun apa bahasa Arabnya sab'a asyrata. Hmm, ada samania asyrah sanah. Ada tis'a asyrata 20 ishruna sanah. 21 wahida wa ishruna sanah. 22 isnatani wa ishruna sanah sampai akhir ya, sampai salasuna sanah. Jadi teman-teman kalau ditanya umur berapa? Ya kam umruk? Jawab, umur saya 20. Umri al-an 20 sanah. 20. Kalau 23, umri al-an 23 sanah. Ya jadi tinggal teman-teman hafalin aja dan sesuaikan dengan umur teman-teman. Jangan yang umurnya 40 kalau ditanya berapa umur 20 ya, jangan. Atau yang kebanyakan sih kalau yang muda nggak bakal mengaku tua ya. Taib. Jadi Ada kalau lebih dari di sini 30 atau lebih dari 40 gimana? kalau lebih dari 30 nanti disesuaikan ya misalkan dari 31 ya isyrun diganti dengan salasun. Jadi depan taruh wahidah. Wahidah wasalasuna sanah. 32 isyrun ganti salasun. Isnatani wa salasuna sanah. Kalau 40 itu arbaun. Arbauna. Tinggal diganti aja ya di isyrun itu ganti arbaun. Misalkan 41 ya. Jadi di bahasa Arab itu disebutin dulu satuannya baru puluhan. Jadi satuan wahidah satu dulu baru puluhan 20. 120 ya kalau di bahasa Arab tuh ya. Tapi kalau di kita kan puluhan dulu 21. Kalau di Arab satuan dulu wahidah wa isyrun. Isnatani wa isyrun, salasa wa isyrun, khamsa wa isyrun, thamani wa isyrun. Wahakadha. Ada pertanyaan lagi? ما الفرق بين السنة وعام يا أستاذ؟ سنة وعام. نعم. هنالك بعض الاختلافات بين سنة وعام ولكن الآن لم أتذكر بعد أن لكن بوجه عام سنة وعام sama saja artinya. Tapi secara general, secara umum artinya itu sama ya. Sama artinya mau am, mau sanah. Tapi ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan atau yang membedakan antara sanah dan am. Ya mungkin kalau teman-teman ingin tahu bedanya, ya biar coba saya carikan dulu ya. Al-am huwa sanah inda aksar ahli lughah. Jadi memang menurut pakar bahasa itu sama aja artinya.
Am sama sana itu sama secara umum ya. Qala Ibnu Manzur fil lisan as-sana wahidatus sinin. Qala Ibnu Sayyidatu as-sana al-am. Ba'duhum yara tafriq baina sana wal am. Qala al-Munawi fi Faidul Qadir wa farraqa ba'duhum baina sana wal am. Jadi ada beberapa pendapat ya dalam Al-Manawi ya Faidul Qadir itu beberapa ulama pakar bahasa, pakar linguistik membedakan antara sanah dan am. Adapun am min awalil Muharram ila akhir Dzulhijjah itu namanya am. Jadi awal bulan Hijriah ya Muharram sampai akhir Zulhijjah ya bulan haji itu ya. Itu namanya am. Wasana min kulli yaumin ila mislihi minal qabilah. Jadi kalau am itu ya hari-hari yang kita lakuin ya selama 1 tahun itu am. Ya, jadi bedanya kalau yang am itu awal Muharram sampai Zulhijjah, tapi kalau yang sana itu ya secara umum lah yang kita ketahui artinya tahun itu. Taib. Ya intinya sama aja artinya. Kalau menurut kebanyakan mayoritas pakar bahasa itu artinya gak ada bedanya. Taib. Ada pertanyaan? Ini soal Ustadz. Fadal akhil karim. Eh, Gimana nentuin ya? Cara nentuin tahu kalau bacaan ini tuh muannas gitu. Bacaan ini muzakkar gitu Ustadz. Syukran Hmm. Ustadz. Ya, kalau bacaan ini muzakkar, bacaan ini muannas ya. Eh, jadi pembahasan muzakkar muannas itu luas teman-teman. Tapi sini saya ingin mencoba untuk memudahkan ya. Kalau muzakkar itu yang biasanya ya, biasanya nggak pakai tamar butoh, nggak pakai tamar butoh, kemudian punya makna ya laki-laki ya. Misalkan contoh haza maktabun, nggak ada taknya. Ya haza maktabun. Terus haza hatifun, hatif ya. Itu pakai haza ya. Jadi yang bisa pakai haza itu berarti muzakkar. Kalau yang hazihi untuk perempuan dan biasa ada tamar butoh. Hazihi imra'atun. Ini adalah perempuan. Hazihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Pakai hazihi jadinya ya. Karena sayyarat ada tamar butohnya. Kemudian di beberapa kondisi memang kaidah ini enggak tidak bisa dijadikan acuan ya karena memang ada yang namanya perempuan tapi nggak pakai tamar butoh kayak Susi nggak ada tamar butohnya kemudian Zainab nggak ada tamar butohnya ya yang cowok juga ada pakai tamar butoh ya tapi bukan perempuan kayak Tolhah Maisaroh itu laki-laki Hamzah, Saroh Hamzah, Usamah. Ustaz. gimana nggak kedengeran Arafah. Nggak, misalnya Hamzah, Usamah ya saja. Nah, kalau Ustaz, Asifah, Ustad. Ya, ini Ustad. ya, kalau Ustazah perempuan ada tamar butonya berarti hazihi. Kalau Kebiasaan ngajarnya Ustazah. kalau ya saya haza. Now, Ya, now, Asifah. labas kita semua asifah perempuan berarti karena Now, as. now. Tapi kalau buat saya mau minta maaf laki-laki kan saya asif. Nah, nah, wa ana Asifah ya Ustaz. Nah, Ana. asifah anak asif. Nah, gitu ya. Nah, Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, itu perbedaan dasar ya, mendasar. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang apa? Sekarang hiwayah. Oh, hiwayah apa artinya hiwayah? hobi ya. Ini Hobi. Hobi. Nah, sibaha. Ada Riwayat. sibaha. Berenang Ustaz. Nah, Berenang. hal yujad min ahadin minkum hiwayatuhu as-sibaha? Ada yang suka? Enggak. Ustaz. wasib. Set, Kadang. Gak ada yang bisa renang kah di Ana ya Set, hiwayati asibaha. Baik, sibaha penting teman-teman.
kalau ada hal darurat ya kita harus bisa berenang. Misalkan terlantar di sebuah pulau atau terlantar di kapal laut misalkan di tengah-tengah laut. Wah, kalau nggak bisa berenang kan bahaya. Tapi yang bisa berenang pun juga kayaknya nggak bakal bisa nyampe kayaknya sampai pinggir laut ya. Oh di tengah laut tuh gimana dia nafasnya? Hmm. Taib, taib. Sibahah ya artinya berenang, al-qiraah baca. Ya al-qiraah baca, syabah nulis, at-tabakh memasak. Nah, biasanya at-tabakh ini eh, perempuan ya bisa masak. Yang laki-laki juga bisa masak ya kan? Yang laki-laki bisa masak semua kan? Enggak. Naam Ustaz. Ya, bisa. Paling minimal masak Indomie lah. Indomie Masak kumis. mie Ustaz. Iya, paling nggak masak Indomie harus bisa, masak telur bisa, masak air paling minimal tuh harus. Ya, jadi bukan perempuan aja memasak, tapi laki-laki juga harus bisa. Lobah kuratil qadam main bola, ya main bola ini laki-laki nih. Kalau perempuan main bola ada yang aneh. Arsen melukis. Siapa yang suka melukis ini? Gak ada yang suka lukis kah? Tidak ada yang suka lukis? Lukis. Kalau ini ada yang tanya di Ustaz Afwan, Ustaz ada apa ada tips ketika mau ingat tentang angka seperti umur dan jam? Nanti kita ada sesinya ya buat adat. Adat itu bilangan. Nanti ajarin. Insya Allah kalau nggak di Nahutaf Kamis depan nanti saya gimana berhitung. Ya, cara berhitung pakai bahasa Arab. Ya gampang ya, hitung-hitungan wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sita, sabah. Ya, samanya. Kalau pakai lagu juga bisa teman-teman. Tapi nanti saya bakal ajarin cara yang lebih cepat ya buat menghafal angka-angka. Al-ghina, ghina ya, al-ghina itu menyanyi, nyanyian lagu ya. Sama'ul aghani, mendengar lagu-lagu. Mumarasat ar-riyadah. Mumarasat ar-riyadah ya, berolahraga. Musyahadatut tilfaz, nonton TV. Ya, kalau yang olahraga ini teman-teman suka olahraga apa? Ada yang suka olahraga lari? Sana, Nge-gym Ustaz, nge-gym. Gym. Ya, nge-gym ada. Jogging apa Ustaz? Jogging. Apa bahasa Arabnya treadmill tuh? Saya pernah catat treadmill. Apa ya kemarin tuh? Tahu treadmill nggak teman-teman? Enggak. tidak Kalau Ustaz. olahraga di gym. Yang di gym itu yang buat lari ya bisa diatur. Yes, ya. Itu treadmill. Apa kemarin saya catat tuh? Jihazur raqab. Jihaz ar-raqab. Raqab pun berlari, raqab. Atau al-jari berlari. Kalau treadmill jihaz itu alat, sistem ya, alat untuk berlari. Jihazur raqab ya treadmill itu. Apalagi yang olahraga ya kuratul qadam, kuratul salah semua ada. Ya, riyadhah muhimmah ya. Difa'un nafsi Ustaz. Ya. Difa'un nafsi. Difa'un nafs apa artinya nafs? Seni bela diri. Seni bela diri. Ahsan. Bagus seni bela diri ya. Difa'un nafs lazim. Salat kayak al-mulakamah. Mulakamah itu apa mulakamah? Mulakamah itu ini ya gulat ya, kalau nggak salah gulat, bergulat. Iya Ustaz. Bergulat. 2508. Tunggu. Qurratul Risha. Ini kan
ini tolong nih yang tidak berhubungan Kuratul Risha. dengan saya di Bulu tangkis. Kuratul Risyah, bulu tangkis. Bulu tangkis, kemudian apalagi banyak ya hobi-hobi kuratus salah, kuratu tawilah, ya tenis, Kuratul yadi. kuratul yad, voli, Kodam. Kuratul midrab. kuratul midrab. Apa midrab itu? Bulu ini bola tenis. Bola tenis ya. Itu ada yang pakai midrab itu kalau nggak salah. Eh, Tenis pakai ini. Batu takraw. Ya, ya, kayak gitu. Batu takraw. Baik, ala kulli hal, apa arti ala kulli hal? Pokoknya, ya ala kulli hal, ya kita hafalin ya. Iltifatus suar, ini iltiqat ya, ini pakai qaf ini ya. Min fadlik raja'an, la yani Buku anti jangan pelajaran ini ya layar ya. Aduh, gimana ini cara saya melarang coret layar ini? Banyak yang coret-coret layar ini. Ya, jangan dicoret layarnya. Diklik tanda pensil itu, Ustaz, nanti ada hapus, ada penghapus, pilih penghapus. Ya, saya pengen biar nggak bisa coret-coret nih. Gimana nih? Itu harus itu Ustaz apa namanya? Di setting. Setting, di setting, jadi peserta nggak bisa. Gimana settingnya? Ya, pokoknya rojaan jangan coret-coret. Itu iltiqatus suar fotografi. Baru dibilangin dicoret lagi. Nunung, ini siapa Nunung ini? Allah. Ya Allah. Nunung ini. Nama orangnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ustaz, Kalau naik sepeda, izin bertanya. Naik sepeda, ruku berdaraja. ruku. Ustaz, menonton movie. Apa bahasa Arabnya, Ustaz? Movie film, musyahadatul aflam. Aflam jamak dari film. Filmani, aflamun. Panjang. Aflam. Kalau mendaki itu su'ud. Ya, mendaki puncak, su'udul jibal. Su'ud al-jibal. Jibal mana? Jibal Ranjani, Jibal Bromo. Gunung, Ustaz. Ya, gunung, gunung jibal. Jibal Bromo, Jibal Ranjani, wa kasir minal jibal al-mawjuda fi Indonesia kasira. Ini saya mau lihat-lihat ini dulu, meeting chat. Ini pada ngobrol di sini orang-orang. Nyimak belajar dari nol. pada nanya belajar apa itu, Ustaz? Tahzan, nyimak belajar dari nol. Apa cuma aku yang nggak paham? Ya, insya Allah paham semua teman-teman. Kita belajar dari sangat basic sekali nih. Saya mau nahunya juga. Kalau ini kosakata, insya Allah nahu hari Kamis sama Jumat. Kamis Jumat nahu. Ini hari apa ya? Hari Rabu. Yaumul Arbi'a. Ya, karena memang sebagaimana saya sampaikan bahwa nahu sorof dan bahasa Arab ini suatu hal yang nggak bisa dilepaskan, ya, suatu hal yang saling berkaitan. Jadi nggak bisa ambil nahu sorof aja, kosakatanya nggak dihafal, nggak bisa. Dua-duanya harus bisa Ustaz, modul nahu sorofnya
Modul pembelajarannya itu Ustadz buat lagi atau udah tercantum di WA itu? Nanti kita kirim, kita bertemu dulu hari Kamis, nanti habis pertemuan baru saya kirim ya, seperti biasa. Mm-mm. Tenang, banyak temennya akhi, ya semua kita dari dasar ya. Apa cuma aku yang nggak paham, nanti kan bisa ditanyakan ke ustadznya. Ya, kalau yang belum paham bisa ditanya. Ya, saya ngajar berusaha buat apa ya namanya, memudahkan. Ya, jadi saya belajar itu friendly, bisa teman-teman tanya, ya, nyantai aja kita belajar tuh nggak buru-buru banget. Belajarnya itu nyantai, sambil ngopi nggak apa-apa. Teman-teman mau ngopi, mau sambil makan, nyantai aja. Ya, nanti paham pelan-pelan insya Allah. Ustaz, ada materi nahwu, ada Kamis. Kalau kemarin nggak saya, ya benar. Ini kenapa saya, oh Ustaznya. Kadang saya dipanggil Ustazah, kenapa ya di chat itu? Ada ya ke di posternya, ada coba. Oke. Sabar kawan, kita sama-sama belajar, ikhlaskan hati. Masya Allah. Afwan Ustaz, usul agar dibuatkan tata tertib dalam mengikuti pelajaran ini demi kenyamanan semua pihak. Ya, sebenarnya saya ingin apa namanya? Ingin semua berjalan secara lancar, secara nyaman, syahdu, ya tenangnya, tapi dengan santai gitu belajarnya. Ya paling kalau ada suara-suara yang selain pelajaran, ya kalau nggak tanya tapi buka mikrofon itu kadang mengganggu ya. Tapi saya mau apa? Saya bisa matiin mikrofon mereka. Jadi kalau ada suara-suara itu nanti dari saya itu saya langsung mute yang saya. Ya, jadi ya insya Allah lah aman kalau itu. Tapi kalau yang gambar-gambar nih saya belum tahu settingannya kayak apa nih. Nanti coba saya pelajari ya. Hmm. Pelan-pelan, akhi, insya Allah bakal paham. Insya Allah, Ustaz, selamat nyanyi bersama tentang mufradat yang kita pelajari. Coba ada yang hafal nggak nyanyian bahasa Arab? Kalau saya sih pribadi nggak hafal. Saya kalau ngafal kosakata nggak pernah dinyanyiin. Paling dulu waktu TK, Ainun Mata, ada yang tahu terusannya? Saya nggak tahu terusannya apa. Ulun telinga. Nah, kalau saya dulu bercandain, Ainun Mata kecolok buta ketabrak kereta gigi rata. Gitu. Nah, saya nggak apa kalau nyanyian-nyanyian. Ya Ainun Mata, apalagi saya nggak tahu. Kalau lagu ini, lagu apa ya saya? Gak tahu saya kalau lagu-lagu Arab itu. Eh, Aina di mana? Aina di mana? Ain. Mama di depan. Waro'a di Belakang. Ya, ya, nyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, mulai. Aina di mana? Mama di depan. Waro'a di belakang, biji wali di samping. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah. Hunaka di sini dan di sana. Di atas, tahta itu di bawah. Hunaka di sini. Hunaka nafroh. Gimana? Hunaka nafroh fi ayyi nahnu nafroh. Hunaka nafroh. Huna nafroh. Hunaka nafroh. Fi ayyi makani nahnu nafroh. Nahnu nafroh. Apa lagi? Syamalun syarqi, syarqun janubun syarqi, janubun gorbi, gorbun syamalun gorbi. Timur ke barat, selatan barat daya, barat laut, barat timur. Itu bagus itu. Nyanyi-nyanyian kayak gitu bagus. Bagus banget. Teman-teman, banyak ya video Al-Azhar itu yang nyanyian lagu-lagu seperti ini, teman-teman bisa tonton di YouTube ya. Jadi kalau nyanyi-nyanyi di Zoom ini saya rasa nggak bareng gitu kan. Ada yang sinyal di sini, ada yang sinyalnya
Ya, jadi nggak bisa bareng. Jadi nanti nyanyinya pas lagi nonton YouTube aja ya. Walaupun udah bisa, Hasan kita mendengarkan dulu penjelasan Ustadz kita, sahih. Kalau saya nggak ngerti tapi tetap menyimak, akan ikut belajar kayak bayi yang awal-awal cuma dengar dari orang tua, lama-lama ngerti juga. Ini betul analogi yang saya setuju. Ya. Kita ketika mempelajari suatu bahasa, kita perlu memposisikan diri kita itu sebagai seorang bayi. Yang mana bayi itu ya ketika belajar bahasa yang pertama lakukan itu ngapain? هواية السباحة ما Ya, هوايتي ya hiwayati nanti hiwayati. Ya, jadi bayi itu ngapain itu kalau bayi? Pertama, Mendengarkan. panca indera yang berfungsi itu mendengarkan dulu. Ya, Ya, mendengarkan. Jadi kenapa saya selalu menekankan listening ya dibanding praktek? listening. Itu listening dulu dia. Paham nggak paham listening. Antum juga kudu Yap. listening. Listening apa? Berita Arab ya, berita Arab tuh bagus ya. Paham nggak paham dengerin aja dulu. Ya kayak gitu. Listening aja. Paham nggak paham listening. Nah nanti si bayi itu listening mungkin dia ambil waktu setahun dia mulai ngomong, mulai bicara baba, mama, ya, saya mau ya makan. Ya, itu dia dikit-dikit dia bisa, dia praktek habis itu. Jadi bayi juga perlu waktu teman-teman. Kita juga perlu waktu karena kita harus memposisikan diri kita seperti seorang bayi. Listening setahun, ya ngomong juga berusaha ngomong setahun. Tapi kita dibarengin aja, listening sama praktek itu dibarengin. Kemudian habis itu baru maharat lainnya ya. Jadi skill yang paling pertama maharatul istimak, kemudian maharatul kalam, kemudian maharat apa lagi? Maharatul al-qiraah, baca. Kan ada 4 skill ya yang harus dikuasain. Yang pertama listening, mendengar, yang kedua praktek bicara, yang ketiga membaca. Kenapa membaca dulu? Karena sebuah informasi yang kita dapatkan itu kan didapatkan melalui membaca. Nah, setelah membaca, ya membaca istimak juga. Setelah membaca baru menulis. Ya menulis ini nggak mungkin orang bisa nulis dong kalau dia nggak punya ilmu, kalau dia nggak punya informasi yang ada di benaknya dia, yang mana dihasilkan melalui bacaan. Ya jadi nggak mungkin orang nulis tapi di otaknya tuh nggak ada isinya gitu, nggak tahu mau nulis apa, dia nggak bakal bisa nulis. Kecuali di otaknya udah ada nih informasi, ya pasti bakal dia tuangkan ke dalam dunia tulisan. Ya, jadi ada 4 skill kan belajar bahasa apapun itu, ada skill istimak, listening, ada skill apa namanya praktek bicara, ada skill membaca dan menulis. Kiroah. Walaupun saya nggak ngerti, tetap nyimak, bagus. Bahasa Arab bermain bola voli apa? Bola voli. Telepon suara tidak ada. Hah? Bola voli. Kuratu apa? Kuratul yad. Kuratul yadi au kuratul ta'irati. Ya, dua-duanya bisa. Kemudian Ustaz ngajarin ya, soalnya kami pemula walau lagi loading masuknya tetap berusaha. Masya Allah, semoga dimudahkan belajarnya bagi pemula sekalian, peserta, semua peserta ya, mau pemula, menengah, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Quratus Belajar. Ya, belajar. Saya masih Lanjut. belajar. Saya kuliah jurusan bahasa sastra Arab, udah lulus alhamdulillah, pengen terusin S2 pengennya. Lagi cari beasiswa di Qatar, lagi buka pendaftaran. Ya, jadi kita masih belajar juga teman-teman ya. Quratus salah apa artinya basket ya. Ustadz, untuk angka belasan itu gimana ya perbedaan antara muannas muzakarnya? Ya, itu nanti kita bakal bahas di bab adad ya, pembahasan nahwu shorof aja itu ya. Sab'a asyrata atau sab'ata asyara itu nanti kita pelajarin ya. Kita bakal pelajarin. Kalau sab'ata asyara itu buat muzakkar dia. Sab'ata asyara muzakkar, kalau sab'a asyrata itu untuk muannas.
Walas. Pas banget nih mau nanya jika tadi terwakilkan syukran. Iya, sab'ata asyara. Ya, itu buat muzakkar ya. Bisa lagu viral TikTok ya, lay 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 ya. Nggak tahu itu lagu apaan, nggak ada artinya kali. Ah, ya ini mah lagu-lagu pasaran, bahasa Amiah itu ya nggak terlalu penting. Nggak usah nyanyian, kok malah oot, oot apa oot? Nggak usah PK nyanyi, nggak usah pakai nyanyi, ya nggak usah pakai nyanyi, kita nggak nyanyi. Sipil judul lagunya dong. Apa ini? Lagu apa ini? Hadza waktu lidars afwan. Ya, betul. Kita lagi belajar. Ustaz afwan jangan oot. Ya, kalau lagi belajar jangan hanya di luar materi. Ya, nggak apa-apa kita santai belajarnya ya. Yang penting masih dengan materi hiwayah kita hiwayah. Iya betul Hiwayah. ya, Mas. Hiwayah hobi. Maksudnya sekali kita buat instrumen bersama-sama untuk memudahkan hafal mufradat. Ya, masalahnya kalau pertemuan online ini susah kita buat nyanyi-nyanyi. Ya, tapi Betul itu. ya belum sampai situ. Ya, ya, ya. Nanti itu kamu bisa tonton aja ya YouTube Al-Azhar. Lah basi ukhti lakin afwan hadha waqtan lidars. Ya, raket tuh bahasa Arabnya memang sama saya tat sama alat pemukul. Raket itu bahasa Arabnya apa? Sama alat pemukul. Raket itu kan apa? Dia namanya midrab. Midrab itu raket. Kalau bulu tangkis ya biasanya pakai bulu tangkis kan. Bulu tangkis itu kuratu risha. Kuratu arisha. Kuratu risha. Adakah PDF kitab wazan yang diajarkan di kelas Sudan? Kebetulan anak alumni kelas Sudan tapi kitabnya hilang. Coba ditanyakan kepada adminnya ya. Admin Al-Azhar, Ustadz usul dong buat grup untuk mumarasah. Mumarasah itu apa? Mumarasah itu latihan ya. Jadi kita nanti coba saya bakal tanya siapa admin atau Ustadz Anas, apa boleh kita buat grup untuk sekedar ngobrol, sekedar latihan praktek ya, atau buat grup tanya-tanya, tanya jawab ya. Nanti kita coba diskusikan. Saya apakah daurah ini berkelanjutan untuk bulan berikutnya atau hanya sebulan ini saja dan apa ini? Dan jika lanjut, apakah berdasarkan nilai untuk bisa melanjutkannya? Ya, insya Allah. Yang saya dengar sih cuman bulan ini aja. Saya dengar itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kita dalamin bahasa Arab, kita dalamin nahwu sorof, bahkan nanti katanya ada balagoh ya. Ya, sampai dalamnya insya Allah. Bagaimana cara mempermudah kita untuk menghafal mengingat mufradat karena kami pemula? Ya, buat pemula saya pernah cerita ya bahwa kalau biar hafal kosakata itu kita perlu ada rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kita punya rasa ingin tahu yang tinggi itu insya Allah ya kosakata itu bakal melekat di benak kita. Ya, kayak saya pernah cerita ya, saya sebelum tidur itu pasti wajib saya harus tunjuk barang yang saya harus tahu artinya bahasa Arabnya apa. Kayak misalkan di kamar ada kasur, firosh, ada spray, milaatus sarir, ada rak buku, raful kutub, ada apa lagi di kamar, misalkan ada tas, al-haqibah, ada lemari, ada ulab. Saya harus tahu semua. Ada satu barang yang saya nggak tahu artinya dan memang nggak ada di kamus, yaitu AC. AC, apa ya bahasa Arabnya? Saya besoknya tanya Ustadz, Ustadz bahasa Arabnya AC apa? Mukayyif. Mukayyif saya catat sampai sekarang di benak saya nggak pernah hilang. Ya, artinya mukayyif nggak pernah hilang. Jadi kosakata yang memang antum pengen cari tahu benar-benar artinya itu nggak bakal hilang. Insya Allah, ana jamin kalau antum rasa ingin tahu tinggi itu nggak bakal hilang kosakatanya. Ya, jadi rasa ingin tahu tinggi. Kan ana sampai sekarang pun ana masih ngumpulin kosakata. Meskipun kalau dulu di pondok ana ngumpulin punya buku buku apa namanya buku saku kecil bisa saya masukin ke kantong. Tapi kalau sekarang saya sambil listening, saya sambil catat kosakata.
Ini kosakata tuh teman-teman. Ini banyak panjang ini. Tuh. Ini kosakata misalkan lembah apa bahasanya wihad, pupuk al-asmidah, apalagi ini resesi ekonomi ar-rukulul iqtisadi, negosiasi, mufawadah. Itu saya masih catat teman-teman. Kesan ya, kesan intiba. Hidup membujang, bahkan ada hidup membujang, tabatul. Ini dari mana saya dapat? Saya dapat dari istima. Dari istima. Oh, iya. Tong kosong nyaring bunyinya tuh. Saya sampai catat peribahasa. Ja'ja'ah bila tahin. Ja'ja'ah bila tahin. Tong kosong nyaring bunyinya. Jarah-jarah bilang. Ya, ja'ja'ah bila tahin. Isma'u ja'ja'atan wala aratihnan. Tong kosong nyaring bunyinya. Zubab elektronik, buzzer, bahkan buzzer aja saya tahu artinya buzzer itu apa ya bahasa Arabnya. Saya cari tahu. Zubab elektronik. Meskipun zubab itu artinya lalat, elektronik itu elektronik ya. Lalat elektronik. Ternyata kita cari tahu istilah ini apa maksudnya. Oh, buzzer artinya ternyata. Oh, ini saya catat teman-teman banyak. Jadi saya rasa ingin tahu harus tinggi biar kita ingat. Apalagi pertanyaan nih? Jadi ini kita masuk materi apa jawabin chatan ini? Materi Ustadz. Materi ya. Ini satu lagi. Ustaz gimana kalau misalnya kita hafal mufrad banyak tapi belum bisa lancar ngomong bahasa Arab? Butuh waktu. Ya perlu waktu buat bisa mengaplikasikan ya kosakata tersebut ya. So, ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Ini enggak di sini kok bisa gerak ini. Ini pelajaran keberapa? Apakah ini pelajaran buat besok apa hari ini? Cita-cita seperti sih udah ya. Tadi sampai hiwa ya. Iya, kita tadi baca Akam Umrok juga, baca hiwa. Cita-cita sama jawab perkenalan udah. Besok lanjut lagi. Besok lanjut apa? Cita-cita. Besok lanjut cita-cita. Nah, Ustaz. Oke. Kan Kamis Jumat itu nahu sorof. Kalau untuk ilal ya sebulan ini kita fokus nahu sorof dulu. Kita fokus bahasa Arab dan nahu sorof. Kalau untuk ilal mungkin saya belum tahu juga jadwalnya apakah di bulan kedua atau bulan ketiga. Apa makna ilal, Ustaz? Ilal itu sebuah cabang ilmu bahasa Arab yang memang kita kita lihat di situ. Jadi ada satu kata yang memang kata itu sebenarnya enggak terdiri dari dua kata, misalkan seperti kata farro. Ya farro secara kasat mata itu cuma dua huruf aja, fa sama ro. Ya far. Oh, ternyata di dalam i'lal kalau kita telusuri kembali ya pakai bidang ilmu ini, cabang ilmu ini, ternyata kata faro itu terdiri dari 3 huruf. Kok bisa? Oh, ternyata di situ ada tasydid. Ya, tasydid itu menunjukkan adanya idgham, adanya 2 huruf. Asalnya faroro. Ya, karena bertemu 2 huruf, ya makanya diidghamkan, digabungkan jadinya farro ditambahin tasydid. Itu pelajaran i'lal. Ya, i'lal itu cabang ilmu bahasa Arab. Ya, syukran Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 9 menit lagi. Afan Ustaz, ana sa'asal. Fadal akhil karim ya akhil habib. Khinal ghali. Ustaz kan qad takallamta min qabl annana fi yaumil khamis sanata'alam 'anil nahwi ya Ustaz ya.
أنا سأسأل أي كتاب سنتعلم اليوم اللغة أستاذ عفوا. أي كتاب سنتعلم النحو والصرف صح؟ النحو الشرف أستاذ. كيف؟ هل نستعمل الجرومية أستاذ؟ والله لم أكن أعرف عن أي كتاب سنستخدمه، ولكن إن شاء الله سأخبركم لاحقا. وأنا سأستشير أيضا من الأستاذ أنس ماذا سنستخدم يعني الكتاب في مادة النحو والصرف. يعني لم أكن أعرف ما الكتاب الذي سنستخدمه، ولكن insya Allah nukhbirukum lahiqan. Jadi nanti kita akan kabari buku apa yang akan kita pelajari di Nahwu Shorof ya. Nah, syukran. Baik, afwan. Allah, ada pertanyaan lagi ya. Saya ini di dekat laut teman-teman. Belakang saya ini laut. Aku tsunami tiba-tiba ini. Ya. Saya di Lombok sekarang di Mataram. Ustaz, izin bertanya. Hah? Izin bertanya, di negara Jazirah Arab itu apakah di negara masing-masing itu berbeda bahasanya walaupun itu Jazirah Arab? Contohnya Mesir, Mekah, Arab Saudi gitu, atau Qatar. Itu apakah sama bahasanya? Tetap bahasa Arab? Tamam. Syukran laki ala hadha soal al-jamil. Jadi bagus pertanyaannya. Apakah bahasa Arab yang digunakan di Jazirah Arab itu sama atau beda? Ya, kita kembali lagi ya. Bahwa dunia Arab itu terbagi beberapa bagian ya. Jadi ada bagian Teluk. Bagian Arab Teluk itu seperti Saudi Arabia, seperti Qatar, seperti Bahrain, seperti Uni Emirat Arab, itu negara teluk. Kuwait, ya, ada negara Syam, ya, Suriah, Lebanon, Irak. Kemudian ada Arab yang di Afrika Utara. Ya, ada Mesir, ada Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair, ya. Kemudian di Afrikanya ada Sudan, ya. Jadi ada beberapa bagian ya teman-teman Arab itu. Kemudian apakah bahasa yang digunakan mereka itu sama? Secara umum bahasa internasional yang mereka gunakan ya, bahasa nasional mereka, bahasa nasionalnya itu bahasa Arab Fusha. Mau itu Maroko, mau itu Saudi Arabia, mau Mesir, itu bahasa Arab Fusha, bahasa resmi, bahasa nasional. Tapi dalam praktek sehari-hari ya mereka menggunakan bahasa pasaran, bahasa non baku. Ya tidak baku ya, misalkan di pasar ya itu pakai bahasa amiyah namanya, bahasa dialek. Ada amiyah Misriyah, dialek Mesir, dialek Maroko, dialek Saudi, dialek Yaman. Banyak dialek-dialek di negara Arab. Bahkan di satu negara Arab pun ya itu ada beberapa dialek lagi. Di Arab Saudi ada lahjah fulan, lahjah siapa, lahjah ya Tamim, lahjah apa, banyak ya. Di Saudi sendiri, di Yaman sendiri juga banyak lahjah-lahjah lagi. Jadi banyak dibagi-bagi. Ya kalau kita analogikan ya lahjah-lahjah tersebut ya bahasa tersebut seperti halnya Indonesia. Orang Indonesia bahasa resmi Indonesia ya. Tapi di beberapa wilayah Indonesia punya banyak bahasa. Ya, orang Jawa Barat pakai bahasa Sunda, orang Jawa Tengah bahasa Jawa, Jawa Timur Jawa. Meskipun Jawa Tengah, Jawa Timur itu pakai bahasa Jawa, tapi ada yang orang Brebes Jawanya beda, orang Tegal Jawanya beda sama Jawa Surabaya. Ya bahkan seperti itu kejadiannya. Itu kalau kita pengen analogikan, ya seperti itu di negara Arab juga ya, berbeda-beda bahasanya. Dialek namanya, dialek. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Siapa tadi yang tanya? Ya, Ustaz. Terima kasih.
Ini sama seperti bahasa Indonesia. Kalau dalam dunia akademisi menggunakan bahasa yang baku kalau sehari-hari. Iya betul. Di dunia akademik mereka pakai bahasa Arab Fusha kayak di perkuliahan, di sekolah, juga di lingkungan pemerintahan juga pakai bahasa Fusha ya. Korespondensi, surat menyurat, yaitu pakai bahasa Fusha, dokumen-dokumen bahasa Fusha. Jadi kalau di pasar, kalau sehari-hari sama temen itu pakai bahasa pasaran aja. Sama kayak kita ini, ya ngomong sama siapa gitu kan. Bahkan saya lagi ngajar sendiri pun pakai bahasa Amiyah ini, Amiyah Indonesia ya. Ngomong kan bukan bahasa baku ngomong, tapi bakunya apa? Bicara. Bicara, komunikasi. Ya, gitu ya. Nah, jadi kan mungkin rasanya kaku sekali ya kalau kita pakai bahasa baku. Makanya orang Arab juga pengen gampang gitu ngomong tuh, pengen simple, luwes. Jadi nggak baku-baku amat. Makanya mereka pakai amiyah. Ya. Ya, jadi saya juga misalkan kalau kita juga kalau pakai bahasa Indonesia yang resmi banget ya, kan agak aneh ya. Misalkan saya pengen sapa Vera, Vera, bagaimana kabarmu? Apakah kamu hari ini? Kan nggak mungkin. Ya, Ya. kita kalau nanya, woi gimana kabar, sehat? Gitu ya. Ya. Baik. Kalau ikhbar itu gimana? Ikhbar apa? Ikhbar? Ya, ikhbar mengabarkan. Kalau ikhtibar itu ujian. Ulangan. Ustadz, jadi kalau misalnya kuliah di negara Jazirah Arab itu kan internasional tuh. Jadi itu menggunakan bahasa baku atau bahasa sehari-hari dosennya? Dosen. Yap. Ya, tergantung. Seharusnya dalam dunia akademik itu pakai bahasa Fusha, tapi ada beberapa ya kejadian lah kalau dosen itu pakai bahasa Amia. Sama kayak kita lah, kita kuliah nih di Indonesia nih. Kita ngomong sama dosen karena pakai bahasa sehari-hari kayak gini. Gak mungkin pakai bahasa Indonesia baku. Ya mereka juga gitu. Ya saya dengar cerita dari salah satu YouTuber guru bahasa Arab dari wilayah Shishan. Ada yang tahu Shishan? Artinya Shishan, negara Shishan. Shushan aja. Ya, bagian Federasi Rusia, C-nya. Chinese. Ya, C-nya kan? Chinese. Ya, kan ada wilayah Federasi Rusia itu ada C-nya, ada apa Dagestan. Ya. Nah, ini dari C-nya. Dia namanya siapa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Shishani ada. Itu dia pernah berkisah ketika dia belajar bahasa Arab, dia banyak pergi ke negara Arab, dia belajar di Al-Azhar juga di Mesir, tapi dia kecewa kalau belajar di Mesir itu pakai bahasa Amiyah dosen-dosennya. Ketika dia tegur dosennya, hal yumkinuka an tatakallam bil arabiyyatil fusha ya doktor? Apakah Anda bisa bicara pakai bahasa fusha ya doktor? Tamam. Dia bicara yatakallam bil arabiyyatil fusha limuddah 5 daqaiq. Ya dia bicara bahasa fusha tapi cuma 5 menit doang. Suma ba'da zalika yastamir fi istikhdami lahajatihi al-amiyah. Habis itu dia baru pakai dialek Mesir lagi ke bawah lagi ya. Nah, jadi dia kayak mengadukan perihal perjalanan mempelajari bahasa Arab itu. Siapa namanya ya? Lupa Allah. Shishan hada syakhs Shishan. Khoshu Ashishani, teman-teman bisa tonton YouTube-nya. Khoshu. تعلمت أن أفكر بالعربية مباشرة. هذا أقصد يعني. أنا لا أترجم. كنت في البداية أترجم لكن حاليا كان الكلام هكذا كيف أقول لك يعني هكذا ينشأ. Khoshu, saya tulis ya Khoshu. Teman-teman di sini ada yang polyglot?
Ada yang polyglot teman-teman? Apa tuh? Polyglot itu menguasai lebih dari banyak bahasa. Lebih dari 3 mungkin. Nothing. Polyglot. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Sunda, Jawa, Tat, sama Indonesia. Siapa? Bagus. Kalau saya bahasa Indonesia, Sunda, Inggris. Bagus, 3 bahasa polyglot. Alhamdulillah. Saya Sunda, Indonesia, Jawa Sunda. sedikit, Inggris sedikit, Arab, Turki 6. Çay, içeyim. Yanında pasta. Evet, sağ olun abi. Itu orang Turki. Tadi saya ngomong Turki. Saya nggak pernah ke Turki, tapi belajar aja sendiri. Dari 6 bahasa itu, Ustadz yang paling sulit menurut Ustadz bahasa apa? Bahasa Turki. Oh, Turki agak aneh. Dia taruh predikat di paling belakang. Jadi kita mau ngobrol apa, bilang apa, tapi kita tahu tujuan akhir itu di nanti, di paling akhir. Kan saya pengen bilang, saya pergi ke sekolah. Kan pergi itu predikat duluan. Saya pengen ngomong pergi ke sekolah. Tapi kalau di bahasa Turki dibalik. Sekolah dulu, ke sekolah, pergi. Jadi predikat terakhir. Okula gidiyorum. Jerman, Guten Morgen. Kalau Rusia Privet. Kalau Spanyol, Hola. Prancis, apa Prancis? Apa kalau di bahasa Bonjour. Bonsoir. 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 Nama saya lupa ya dulu belajar bahasa Prancis. Ala kulihal tidak sejam lebih ya, terima kasih ke teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi pertemuan besok, akan membahas tentang cita-cita ya. Syukran katsiran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.